Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk lewat Instagram Aagim dan dijawab di YouTube Aagim Daily Vlog. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini pertanyaan dari Yes Glugem. Maaf nih, susah nulisnya ya. Semoga senantiasa sehat walafiat dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya, bagaimana cara menerima masa lalu yang kita tidak suka dari calon pasangan? Karena jika masih tidak ikhlas menerima, lebih baik tidak saya lanjutkan. Jazakallahu khairan katsira atas bantuannya wa yakum. Begini, tidak ada seorang pun selain Rasul yang tanpa dosa. Dan ada kalanya dosa yang dilakukan seseorang di masa lalu mungkin sudah diampuni oleh Allah. Dan boleh jadi dosa itulah yang membuat yang bersangkutan taubat nasuha, sehingga bukan hanya dosa yang dia tobatin saja, tapi dosa-dosa lainnya turut diampuni. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Ini buruk sekali kalau kita sibuk mengingat dosa seseorang, padahal dosa itu sudah diampuni Allah. Padahal dengan dosa itu dia sudah menjadi orang yang dicintai Allah karena sungguh-sungguh tobat. Dan memangnya kita tidak punya dosa. Kita pun dihargai orang lain karena Allah menutupin aib dosa kita. Sudah, buka lembaran baru. Tidak perlu kita bertanya tentang masa lalu. Tidak perlu kita mengungkit-ungkit masa lalu. Sudah, buka. Ketika sudah ijab kabul, lembaran ke depan saja. Tinggal tata. Mau aib kita dibuka oleh Allah, nah, maafkan dan doakan agar diampuni oleh Allah, dan jangan pernah mengungkit-ungkit. Sudah, kalaupun itunya kelam, nah bersama kita menjadi lebih bercahaya. Ingat ya, kita juga dihargai itu karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Selanjutnya dari Prayoga Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kalau kita mau sedekah atau berbagi tidak boleh diumbar? Tetapi kita mengumbar video bukan untuk pamer dan pamrih, tapi buat menyebarkan video positif dan video ajakan doang Ustadz, nggak ada maksud lain. Jadi niat itu seperti alamat. Walaupun barang yang dikirimnya baik, kalau salah alamat tidak akan sampai. Nah, kalau salah niat tidak bisa sampai kepada Allah. Tapi ini niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Apa sih niat yang bagus? Ya, niat yang bagus, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Rabb semesta alam ini. Jadi kalau mau memperlihatkan video, niatkan saja, ya Allah, semoga ajakan saya ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih banyak berbuat bersedekah. Dan ada dannya. Nah, sesudah itu kita harus memperbanyak sedekah yang tidak kita rekam, yang tidak kita sebarkan. Kalau benar-benar ikhlas, pasti lebih banyak lagi yang dilakukan dan dirahasiakan. Cukup Allah yang tahu. Kalau tidak ikhlas, hanya sedekah yang direkam dan disebarkan. Selebihnya dia tidak sedekah. Nah, ini harus diwaspadai. Boleh memperlihatkan amal, boleh dengan niat dakwah dan niat syukur. Tetapi harus banyak amal-amal yang sembunyi-sembunyi yang kita lakukan. Sebagaimana kita menyembunyikan aib. Punya aib kan? Kita tutup-tutupi kan? Berusaha orang lain tidak tahu, harusnya kita juga punya amal yang kita tutup-tutupi selain yang kita buka untuk dakwah.
Ini ada lagi Korean. Minta saran A, kalau punya kerjaan tiap hari mendesak untuk aksi dan tanggap karena deadline terus, sehingga ngerjain sholat mepet-mepet mulu di ujung waktu. Sering pula kelupaan karena saking sibuknya. Giliran disempetin sholat itu pun harus buru-buru dan sudah pasti nggak khusyuk. Dalam batin merasa resah karena sholatnya sangat buruk. Tapi di sisi lain harus menjalani pekerjaan secara optimal agar bisa dipakai seterusnya oleh perusahaan. Kadang saya stres memikirkan keadaan seperti ini, seolah-olah urusan akhirat itu tidak lebih penting dari kerjaanku. Apakah saya harus resign atau bagaimana? Tenang ya. Sebetulnya rahasianya pekerjaan bisa lebih mudah itu kalau ditolong oleh Allah. Dan rahasianya pertolongan Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Jadi kalau kita membiasakan sholatnya tepat waktu, kalau bisa berjamaah berlipat, syukur kalau di masjid. Nah nanti urusan yang lain tuh Allah yang bakal membantu. Mungkin si bos dilunakkan hatinya, kita lebih dicerdaskan, kemampuan keterampilan kita oleh Allah ditingkatkan. Tapi kalau ke Allahnya hanya sisa-sisa aja, ya siapa yang nolong? Ini gak ada bahagianya hidup kayak gini. Ada kalanya memang sholat bisa diakhirkan kalau sesuatu lebih sangat darurat. Tapi jangan sampai dibiasakan. Apalagi kehilangan waktu sholat udah petaka itu. Gak ada apa-apanya dipuji oleh atasan karena kerjaan bagus. Tapi kita dibenci Allah karena gak sholat. Nauzubillah. Ingat ya, amalan yang paling utama itu as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat ke kantor jadi masalah, telat bayar utang jadi masalah. Apalagi yang suka telat sholat, hidupnya banyak masalah. Ayo utamakan Allah ya. Makasih. Baik, penanya selanjutnya dari Via Syahruddin. Bagaimana caranya meminimalisir dan mengontrol emosi, sulit mengendalikan amarah? Ingat ya, marah itu bagian dari karunia Allah yang kalau dikendalikan bisa membawa manfaat. Rasul juga pernah marah dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, hasilnya menjadi benar. Tetapi kalau diperbudak amarah, beda masalahnya. Marah itu kan ada 4 jenis. Mudah marah, mudah lupa. Ada baiknya, ada buruknya. Ada yang susah marah, susah lupa. Ini ada baiknya, ada buruknya. Yang bagus itu adalah susah marah, gampang reda. Yang paling buruk adalah mudah marah, susah reda. Nauzubillah. Gimana caranya? Target. Harus bulat dulu. Ya Allah, saya ingin memiliki pribadi seperti yang dijanjikan Rasul. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Lihatlah. Sesudah target, cari ilmunya. Bagaimana keutamaan orang mengendalikan marah, bagaimana bahaya orang pemarah. 2 itu ya. Udah gitu yang ketiga, lihat fakta. Bagaimana efek dari orang pemarah, gimana? Perhatikan tuh. Bagaimana keutamaan, lihat orang-orang yang sabar. Kemudian mulailah kita latihan. Ada yang ngomong begini, kalau kamu bisa tancapkan paku di rumahmu. Tiap marah, tancepin. Tiap marah di kantor, teman tancepin, marah ke anak tancepin, mau tidur hitung. Berapa banyak paku yang nancep? Kalau minta maaf, cabut. Nah, maaf tadi ibu marah. Ya, teman maaf tadi saya kata-katanya kurang. Tiap habis minta maaf, cabut. Lihat, pakunya tidak ada, yang tersisa apa? Bolongnya. Antara melupakan dan memaafkan itu beda kapling. Kalau memaafkan, ya saya maafkan. Tapi bolong di sini, nah itulah yang kita bayangkan. Kalau kita lagi marah, berapa banyak hati yang robek, berapa banyak paku yang tertancap di hati orang. Itu urusan dengan orang. Mungkin orang memaafkan, tapi kita sudah ngerobek hatinya. Kita harus mulai meyakini bahwa kemarahan itu tidak membawa kebaikan bagi lahir, bagi batin, bagi silaturahim, bagi dunia kita, bagi akhirat kita. Minimalisir konflik. Caranya bagaimana? Ya sesudah kita tahu ilmunya, mulai riyadhah. Tiap hari saya bertekad,
Karena inti marah itu kan dua, saya benar, kamu salah. Kata dia benar, kita salah. Gimana caranya? Saya benar, boleh jadi dia juga benar, tapi saya belum paham sisi kebenaran dia. Dia salah, sangat boleh jadi saya juga salah nih. Mungkin saya salah ngomong, salah niat, salah ucap, salah sikap. Keberanian kita untuk melihat sisi kebenaran pada orang lain dan sisi kesalahan pada diri kita, itu akan melunakkan hati. Dan tentu doanya. Tahu doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada yang menjengkelkan, tahan, kut, diam, dan zikirlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masih jengkel, pergi. Harus bergerak. Menurut Rasulullah, kalau berdiri, duduk, berbaring, artinya cari suasana baru. Kalau masih jengkel, walaupun hadisnya lemah, ambil air wudhu dan sholat. Yang jelas, kalau kita ngomong lagi jengkel, biasanya seperti menyiram bensin ke api. Selain tidak jadi solusi, hanya menambah baru. Mudah-mudahan kombinasi latihan kita akibat kesadaran dan kombinasi dengan minta tolong kepada Allah, kita jadi orang yang bisa menahan amarah. Terima kasih. Terakhir, dari Lindia 89. Kalau kita berdoa sudah lama dan doa kita belum dikabulkan juga itu, gimana Gim? Begini, kan ada hadisnya. Kadang doa kita pasti didengar doa itu. Yang pertama lihat apa penghalangnya. Mungkin pernah memakan makanan yang haram, ya, atau pakai pakaian haram. Karena itu langsung yang haram-haram tuh menghalangi ijabah doa. Periksa. Saya sudah benar, sudah saya lakukan. Atau mungkin mulutnya yang ngomong banyak haram. Coba kurangin ngomong-ngomong jeleknya. Supaya mulutnya juga termasuk mulut yang berkah. Tambah banyak zikir. Saya juga udah, kalau gitu ada 3 kemungkinan. 1, dengan doa itu Allah jadikan penggantinya adalah kita dihilangkan dari musibah, kepahitan yang bakal menimpa berkah dari doa itu. Atau diganti dengan yang lebih baik daripada doa itu. Atau ditunda oleh Allah nanti di akhirat dapatnya. Pokoknya tidak ada doa yang tidak didengar, tidak ada doa yang disia-siakan oleh Allah. Tugas kita bukan ngatur Allah supaya sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita adalah meluruskan niat dalam doa, menyempurnakan ikhtiar dan doa. Dan yang ketiga, pasrahkan. Kalau baik menurut Allah semoga terjadi, kalau tidak baik jangan. Ya, teruslah berdoa, tidak dirugikan sama sekali. Terima kasih kawan-kawan sekalian, senang sekali dengan acara ini. Silakan tulis pertanyaan di Instagram Gim dan dijawabnya di YouTube Gim Daily Vlog. Semoga ada hikmah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.